juga memiliki olahan wadai yang khas. Wadai adalah istilah setempat untuk menyebut segala jenis kue. Dua jenis wadai yang populer adalah wadai balungan ayam dan wadai pare. Meski bernama balungan ayam dan wadai pare, keduanya tidak ada hubungan sama sekali dengan bahan ayam dan pare, karena bahan utama keduanya adalah beras ketan putih. Adonan yang paling banyak dibuat adalah adonan berwarna. Warna merah paling sering dibuat. Setelah diberi pewarna, kita harus menambahkan air hangat ke tepung berasnya. Barulah kita dapat mencampur adonannya. Adonan untuk wadai balungan ayam harus dibuat lembek tetapi tidak terlalu encer. Kita harus menekan adonan hingga menjadi kalis ataupun kenyal. Adonan warna hijau juga sering dibuat. Proses membuat adonan wadai balungan ayam dan pare sama saja, sehingga dalam satu jenis adonan ini dapat dihasilkan dua bentuk olahan wadai khas Palangkaraya. Santan kelapa adalah bahan yang dipakai untuk membuat bahan topping wadainya. Biasanya kelapa yang diambil santannya ini adalah kelapa yang telah tua, sehingga mengandung minyak dan juga kepala santan dalam jumlah yang banyak. Bahan membuat topping ini kemudian dimasak hingga mendidih. Proses ini persis seperti membuat minyak kelapa. Hanya saja topping wadai ini sengaja tidak dibuat menjadi matang. Perebusan akan dihentikan ketika bahan telah mengental dan membentuk cairan semacam gel putih. Di Palangkaraya, olahan ini disebut tai lalat, semacam pelengkap olahan untuk menghasilkan rasa gurih atau sedap. Bahan isi kedua dibuat dari campuran parutan kelapa dan gula merah. Disebut inti kelapa. Ini adalah bahan untuk membuat isi olahan wadai balungan ayam dan pare. Sebelumnya, gula merah telah dicairkan. Kelapa yang ditambahkan adalah kelapa yang agak muda. Setelah itu akan ditambahkan juga gula pasir secukupnya. Semua bahan kemudian disangrai atau dimasak selama kurang lebih setengah jam, yakni hingga semua bahan tercampur menjadi satu. Di Jawa, inti kelapa ini disebut kicap. Bahan terakhir yang ditambahkan adalah tepung ketan. Hanya saja jumlah tepung ini tidak seberapa. Inti kelapa yang matang akan berwarna kecoklatan dan mengkilat. Saat mencetak wadai, tangan kita harus dibasahi dengan minyak kelapa dahulu, sehingga adonan tidak lengket. Untuk wadai balungan ayam akan dipipihkan terlebih dahulu, barulah di atasnya akan diisikan inti kelapa. Wadai kemudian dibentuk lonjong menyerupai bentuk pastel. Dalam selembar daun pisang akan dibentuk 5 buah wadai balungan ayam. Usaha pembuatan wadai ini telah dijalankan keluarga ibu warga secara turun-temurun. Wadai balungan ayam termasuk wadai paling laku di Palangkaraya, sehingga tak heran dalam sehari jumlah produksi jajan pasar khas ini bisa menghabiskan tepung sebanyak 10 kg.
akan dibentuk lebih tebal dan lebih bulat dibandingkan balungan ayam. Khusus untuk membuat tekstur luar, akan digunakan sebatang lidi yang ditekankan ke adonan beberapa kali. Hasilnya seperti kura-kura hijau kecil dengan cangkang bergelombang. Pengukusan wadai akan dilakukan selama kurang lebih 20 menit saja. Sengaja digunakan api kecil agar olahan tidak terlalu cepat matang. Pembuatan wadai balungan ayam memang masih termasuk skala rumahan. Penambahan kapasitas produksi sulit dilakukan karena sifat dari kue ini hanya tahan 1 hingga 2 hari saja. Selain mengandalkan penjualan pasar tradisional, pengolah juga melayani pemesanan dari konsumen yang hendak menggelar acara tertentu. Sesaat setelah diangkat dari pengukusan, kedua jenis wadai ini kemudian diberi tambahan topping tai lalat. Pemberian topping ini harus dilakukan saat wadai masih panas, agar topping dapat melekat dengan kuat di permukaan wadainya. Dengan ditambah topping tai lalat, kedua jenis wadai ini menjadi tampak lebih elok dipandang. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, wadai ini dijual satuan seharga Rp1.000. Olahan khas ini mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional di seluruh penjuru Palangkaraya. Mantap, Bu.